Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pagi hari ini? Tentunya baik-baik bukan? Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan semangat dalam belajar dan dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama COVID-19. Pagi hari ini kita akan belajar materi di tema 2 subtema 3 pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini yaitu adalah siswa mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan manfaat kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat. Bersatu kita teguh. Itu adalah salah satu semboyan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia, atau salah satu semboyan semangat kita segenap rakyat Indonesia. Persatuan adalah hal yang harus diwujudkan pada bangsa ini. Tanpa persatuan, bangsa ini akan terpecah belah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat, agama, dan kepercayaan yang berbeda. Tanpa persatuan, tidak mungkin kedamaian akan terwujud pada bangsa ini. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan di antara sesama anak bangsa. Apakah kalian sudah melakukannya? Persatuan dan kesatuan sebenarnya sudah sering kali kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu adalah dalam belajar kelompok, kita membutuhkan saling kerjasama yang baik antar teman. Kemudian dalam piket kelas. Selanjutnya adalah kesatuan dan persatuan sudah dicontohkan para pejuang pendahulu kita. Contohnya yaitu adalah B.M. Diah. Siapakah itu B.M. Diah? B.M. Diah adalah seorang tokoh wartawan yang menyimpan naskah asli teks proklamasi yang pada saat itu naskah aslinya dibuang kemudian ditemukan oleh seorang B.M. Diah. Berikut ini teks proklamasi yang disimpan Burhanuddin Muhammad Diah. Gambar sebelah kiri adalah teks asli proklamasi dan yang sebelah kanan adalah teks asli proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Marilah kita baca bacaan mengenai B.M. Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi, 19 Mei 1992 pukul 10:30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan B.M. Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Anak-anak, kata-kata yang terdapat pada bacaan tentang
B.M. Dia dan naskah asli proklamasi tersebut adalah kata baku. Nah, apa yang dimaksud dengan kata baku? Kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Untuk mengetahui ciri-ciri kata baku, yang pertama adalah kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang ketiga, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Yang keempat, bukan bahasa percakapan. Yang kelima, penggunaan sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, tidak terkontaminasi atau tidak rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleo. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek itu adalah diperbaiki tapi malah membuat kata baku tersebut menjadi salah. Kata baku digunakan dalam situasi resmi, yaitu biasanya digunakan dalam surat menyurat, kemudian bacaan yang resmi, atau yang lainnya. Penulisan dan pengucapan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUB yang dulunya adalah EYD. Dan mulai diganti menggunakan singkatan PUEBI mulai tahun 2015. Nah, contoh kata tidak baku di sini ada nasihat. Contoh kata baku nasihat. Kemudian contoh kata tidak baku apotik. Contoh kata baku apotek. Cuman, contoh kata bakunya adalah cuma. Kemudian contoh kata tidak baku lagi ada gubuk. Contoh kata baku gubuk. Kemudian contoh kata tidak baku ada jadwal, yang contoh kata bakunya menjadi jadwal. Anak-anak, bacalah teks tersebut sekali lagi, kemudian temukan informasi penting pada peta pikiran berikut ini. Selanjutnya, contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Bapak akan menjelaskan beberapa kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Contoh yang pertama adalah tugas utama seorang guru ialah mengajar, meneladani, dan mendidik. Sedangkan kalimat yang tidak efektif yaitu seperti ini. Tugas utama seorang guru ialah mengajarkan, belajar, dan usaha. Nah, sekarang bawahnya, contoh lagi. Contoh kalimat yang tidak efektif seperti apa? Ita adalah anak yang penyayang dan Ruli adalah anak yang jahil. Dibuat menjadi kalimat efektif menjadi Ita adalah anak yang suka membantu, sedangkan Ruli adalah anak yang usil. Nah, contoh di bawahnya lagi, kalimat yang tidak efektif. Jika memakai sepatu warna putih, diubah menjadi kalimat efektif menjadi jika memakai sepatu putih. Itu warnanya kita hilangkan menjadi jika memakai sepatu putih. Itu contoh-contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Anak-anak hebat, sekarang coba kalian amati video berikut ini. Tanaman sangat berguna bagi manusia. Salah satunya adalah penghasil oksigen. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungannya adalah beluntas. Tanaman beluntas banyak dimanfaatkan untuk pagar hidup. Daun beluntas juga berkhasiat sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh. Daun beluntas aman dikonsumsi dan mengandung banyak nutrisi dan mineral. Beluntas merupakan tumbuhan semak dengan tinggi bisa mencapai 3 meter. Tanaman selanjutnya adalah lidah buaya.
Lidah buaya ini sering dimanfaatkan untuk merawat kecantikan. Manfaat lidah buaya atau biasa disebut aloe vera ternyata juga sangatlah beragam untuk kesehatan dan juga bisa digunakan untuk makanan. Tanaman selanjutnya adalah tanaman bakau. Tanaman bakau memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan lingkungan sekitar. Bahkan hutan bakau ini berperan untuk melindungi manusia dengan cara yang unik, mulai dari menyediakan tempat berkembang biak ikan, kemudian penyimpanan karbon dioksida, kemudian hingga melindungi manusia dari abrasi air laut. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Hewan pertama adalah cacing. Cacing merupakan hewan yang sering dikatakan orang merupakan hewan yang sangat menjijikkan. Tapi di balik itu cacing memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah mengemburkan tanah. Dengan adanya cacing, tanah yang digunakan untuk menanam tanaman akan menjadi gembur dan juga menjadi subur. Hewan selanjutnya adalah domba. Manfaat dari hewan domba yang pertama adalah diambil bulunya, karena bulu domba ini sangat tebal sekali dan bisa dimanfaatkan untuk bahan jaket. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol kulit seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang kelima, penghasil tenaga. Jadi manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan yang kelima adalah penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Kemudian tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Contoh, bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan batang itu seperti tumbuhan tebu. Kemudian daun itu seperti daun pepaya, daun singkong, itu bisa digunakan untuk sayuran. Kemudian bunga, tumbuhan yang dapat dimanfaatkan untuk makanan yaitu bunga, itu contohnya adalah bunga rosella, itu biasa dimanfaatkan sebagai teh. Kemudian yang kedua, bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang keempat, bahan obat. Banyak tanaman yang dimanfaatkan untuk obat. Jahe untuk mengobati batuk. Kemudian daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Daun jambu biji untuk mengobati diare. Yang kelima, bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Yang pertama, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas.
Kemudian buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang keenam, bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Contohnya adalah sawi dan pandan untuk warna hijau. Kemudian ada tanaman wortel, pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Yang ketujuh, menjaga kualitas air. Jadi manfaat selanjutnya adalah menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Anak-anak hebat, manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Mendapat kebebasan diantaranya adalah kebebasan dalam bekerja, kebebasan dalam pendidikan. Contoh gambarnya bisa kalian lihat pada gambar berikut. Sebelum kemerdekaan, kita tahu bahwa untuk bekerja pun kita tidak bebas. Bahkan para petani dimintai hasil ladang mereka untuk diserahkan ke Belanda. Tapi setelah kemerdekaan, petani menikmati hasilnya dengan bebas. Selain itu, pedagang pun juga menikmati hasilnya dengan bebas. Para pelajar dapat bersekolah dan mewujudkan cita-cita mereka, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Kita dapat melakukan aktivitas kita dapat belajar dengan bebas, kita dapat meraih dan mewujudkan cita-cita kita. Rakyat mewujudkan kesejahteraan dengan cara yang pertama, harus kerja keras, kemudian pantang menyerah. Nah, bagaimana dengan kita? Pelajar mewujudkan cita-citanya dengan cara yang pertama adalah selalu giat belajar. Yang kedua, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, mengasah kreativitas. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, semangat pantang menyerah. Dan yang keenam, selalu taati aturan yang berlaku. Untuk tugas hari ini yaitu adalah yang pertama, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani dan pedagang? Yang kedua, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.